Dan itulah sebabnya Allah akan mendatangkan, God shall send them. Sebab itulah Allah akan mendatangkan strong delusion. Delusi yang kuat. Delusi yang hebat. Yang menyebabkan mereka percayakan dusta. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Dan lihat, nubuatan 2 Tesalonika 2 sedang menuju kepada penggenapannya yang sepenuhnya. Dan Tuhan mendatangkan suatu strong delusion. Saya membaca di dalam kamus arti kata delusion. Delusion artinya adalah perubahan pikiran dengan tiba-tiba. Tanpa sebab yang pasti. Tiba-tiba aja cara berpikirnya berubah. Pikirannya berubah. Tanpa ada sebab yang pasti. Atau dengan kata lain, sebuah delusi atau suatu angan-angan akan suatu kemegahan. Atau dengan kata lain, tindakan menyulap. Tahu sulap? Ya. Itulah delusi, tindakan menyulap. Atau arti lainnya adalah false belief. False belief artinya adalah percaya yang salah. Bukan agama yang salah atau kepercayaan yang salah, bukan. Tapi Anda percaya tapi salah. Paham? Anda salah percaya. Itulah false belief. Anda percaya kepada sesuatu yang tidak real, yang palsu. Delusi artinya juga adalah penyesatan atau sebuah pikiran yang disesatkan, misleading. Misleading of the mind. Dengan kata lain, delusion itu artinya adalah sesuatu yang tidak real, tapi Anda percaya bahwa itu adalah real. Paham? Sesuatu yang tidak nyata, tapi Anda percaya bahwa itu nyata. Cita-cita atau angan-angan yang melenceng dari yang orisinil. Dan Tuhan mendatangkan kepada mereka di akhir zaman ini suatu delusi yang hebat melanda orang-orang. Sehingga orang melihat sesuatu itu benar padahal itulah salah. Seperti sebuah fata morgana. Atau yang disebut dengan halusinasi. Betul? Paham? Dan Tuhan mengirimkan akan spirit of delusion. Roh delusi ini melanda orang-orang. Sehingga mereka berpikir bahwa apa yang mereka ikuti saat ini itu adalah kebenaran. Dan Amsal katakan jalan yang disangka lurus ujungnya adalah maut. Rasul Paulus katakan mereka dibutakan oleh ilah zaman yang jahat ini. Dan ilah zaman ini adalah suatu bentuk keagamaan, religion. Sehingga dosa yang paling hebat yang berlangsung di zaman ini sama seperti yang berlangsung di zaman kitab Kejadian. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa adalah suatu keagamaan, suatu dosa yang religius. Dosa tapi religius. Seperti Kain. Ada amin? Kain adalah benih penyembahan yang salah. Ya, Kain adalah suatu bentuk benih dari sebuah penyembahan yang palsu. Karena penyembahan yang berikutnya yang betul-betul palsu adalah dimulai oleh Nimrod. Itulah Kain. Karena di dalam Kain adalah produk dari semua penyelewengan dari yang orisinil. Dari yang polos menjadi pengetahuan, sains. Hikmat menggantikan iman. Di dalam Kainlah suatu bentuk penyembahan yang palsu. Tapi yang dipikir benar. Di dalam Kain adalah suatu kehidupan yang menyeleweng, yang keluar dari yang orisinil. Dan itulah yang dihasilkan oleh sebuah tindakan yang melenceng di Taman Eden. Dan dari rahim perempuan itu lahirlah Kain.
Haleluya. Sehingga di sini Anda melihat apa yang dituliskan di 2 Tesalonika ini adalah sesuatu pengulangan yang lebih hebat lagi dari bentuknya yang dulunya adalah benih. Haleluya. Namun yang sekarang adalah sesuatu yang real salahnya. Sehingga ketika salahnya real yang nyata adalah karena yang real telah tampil. Allah yang betul-betul nyata dengan firman yang tidak bisa gagal sudah menampakkan dirinya, maka segala sesuatu yang real salah pun menjadi termanifestasi. Dan inilah zamannya mempelai wanita tidak lagi buram, tidak lagi ragu-ragu, tidak lagi bertanya-tanya, ini benar atau salah ya? Mempelai wanita melihat dengan pasti. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Praise the Lord. Amen. Sehingga mempelai wanita tidak akan tertipu. Karena kadang-kadang, seringkali jika Anda tidak diajar dengan benar, Anda akan mudah sekali untuk melakukan suatu kesalahan. Sudah diajar dengan benar pun seringkali Anda melihat kesalahan berlangsung. Apalagi tidak diajar dengan benar. Haleluya. Tapi satu hal yang pasti adalah, jika seseorang adalah benih pilihannya Allah, Tuhan menjaga dia. Tuhan menjaga dia. Sebagaimana Tuhan menjaga firman-Nya, demikianlah Tuhan menjaga benihnya. Sehingga benih itu ketika suatu hari kelak diterpa oleh cahaya terang dan menjadi hidup dan memanifestasikan dirinya dalam kehidupan jasmani seperti ini, maka kehidupannya dijaga oleh Tuhan adalah untuk mengekspresikan yang real, yang benar. Amin. Sekalipun mungkin dia belum memperoleh firman yang sepenuhnya, tapi entah bagaimana dia merasakan sesuatu, ini nggak benar, aku mau tahu yang lebih benar yang mana. Sesuatu yang di dalam memperlihatkan bahwa ada benih di dalam Anda. Glory Jesus. Amin. Dan ketika Anda dipimpin untuk melihat yang realnya, maka Anda memperoleh jawaban yang pasti. Dan Anda bertumbuh di dalam yang real yang sesungguhnya ini. Kristus yang tersingkap bagi mempelai wanita, misteri penebusan tersingkap bagi Anda. Oh my brother and sister, Anda akan tampil selayaknya seorang anak yang ditebus. Yang sudah dipulihkan kembali, restorasi untuk kembali kepada posisimu yang benar. Sehingga Anda tahu bahwa ini benar, ini salah. Ini benar, ini salah. Haleluya. Dan inilah yang tidak disenangi oleh setan, iblis, dan pengikut-pengikutnya. Dalam hal ini, teknologi yang dia pakai adalah teknologi untuk memelintir pikiran yang benar. Renungkan hal itu. Jadi kepada mereka Tuhan berikan suatu delusi yang hebat, sehingga mereka tidak akan mampu untuk melihat yang real. Sehingga yang salah pun dianggapnya ini benar. Haleluya. Tapi Tuhan menjaga domba-dombanya. Tuhan menjaga umatnya. Dan tidak ada yang salah di dalam diri umatnya. Amin. To overcome this world, I have the faith of God. From faith on to faith, I'm moving forward. All influence of earth is losing its hold and overcoming the pressure of this civilization. I am soaring where God's eagles dare.